Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berkah dan mulia pada hari ini, mari kita semuanya bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kepada Allah. Dalam kehidupan kita harus didasari dengan keimanan dan ketakwaan, melakukan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Niscaya orang-orang yang di dalam hidupnya didasari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan hasanah fid dunya wal akhirah wa qina adzabannar. Hidupnya akan bahagia di dunia, di dunianya bahagia, maka wujud kebahagiaannya pada saat di hari pembalasan atau di akhirat lebih bahagia. Tetapi sebaliknya, seseorang yang tidak pada hidupnya didasari taat kepada Allah, cinta akan perintah Allah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam neraka. Maka kita selalu berdoa sama Allah, semoga jiwa yang masih dikandung badan ini selalu konsekuen, selalu istiqomah. Semakin bertambah usia, semakin bertambah tahun, begitu juga kita semakin cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cirinya orang muttaqin cinta kepada Allah. Dalam pelajaran diniyah itu ada syair. Syairnya jalan menuju surga itu satu, cinta Allah. Dua, cinta Rasulullah. Tiga, cinta kepada orang tua. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah menganugerahkan akal dan hati, tujuannya untuk kita memilih pada jalannya orang-orang yang muttaqin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya surat Al-Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimin al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang muttaqin ciri-cirinya itu senantiasa dicintai oleh Allah. Karena apa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, orang-orang selalu memberi di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Berarti orang yang muttaqin itu cinta akan melakukan kebaikan, cinta berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, kecil besar. Manakala nawaitunya karena Allah, memohon rahmah maghfirah Allah, akan sampai pada hari yaumil hisab. Karena apa? Karena Allah menyuruh malaikat yang setia untuk mencatat amal-amal soleh, amal-amal baik, yakni malaikat raqib. Jadi malaikat raqib ini selalu tanpa batas loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada trouble-nya, tidak ada virusnya, tidak bisa disogok. Murni. Manakala melihat hatinya orang muttaqin beramal soleh lewat sedekah, catat. Lewat memberi konsumsi Jumat berkah, catat. Lewat memberi sedekah makanan pada saat selesai kajian subuh, dicatat. Dan itu harus kita yakini akan kita terima imbal baliknya, tidak hanya di dunia tapi kelak di akhirat. Jadi memahami amal soleh itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dunia kita rasakan enak, berkah, dan pada saat di akhirat lebih enak. Ini orang muttaqin, ini ilmu tauhid. Jadi orang-orang yang mengikuti jalurnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kebahagiaannya, keberkahannya di dunia, dan dia meyakini ketika di akhirat lebih bahagia. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang muttaqin. Maka dalam surat Az-Zalzalah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung nawaitunya. Beruntung orang yang punya jabatan, orang yang punya perusahaan, yang punya usaha, didasari kecintaan, ketakwaan kepada Allah, dibuat berjuang di jalan Allah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Jadi digunakan jihad di hadapan Allah, digunakan untuk bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi orang yang beriman.
maka beruntung dia. Tapi buntung bagi orang-orang yang dititipi jabatan, perusahaan, kekayaan, menggunakan karakternya Fir'aun, menggunakan karakternya Abu Jahal, menggunakan karakternya Abu Lahab. Walaupun toh profesor, walaupun toh jabatan, kalau pakai karakternya Fir'aun, karakternya Abu Jahal, Abu Lahab, bubrah. Naudzubillah. Dikecam dalam surat Al-Lahab seperti apa itu? Di dunia dihukum oleh Allah, di akhirat juga dihukum sama Allah. Maka daripada itu, kita ini punya iman, punya takwa, harus peka. Lari kita pada saat kita menjadi hambanya Allah, larilah menjadi orang-orang yang selalu berkontribusi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sektor manapun yang bisa kita berikan. Alladzina yunfikuna fis sarra wadh-dharra. Jangan sampai kita menjadi Abu Jahal milenial, Abu Lahab milenial, Fir'aun milenial. Naudzubillahi min dzalik. Ini karakter yang pertama supaya kita dicintai oleh Allah, supaya kita menjadi hamba yang muttaqin. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan di jalan Allah dari sektor manapun. Nomor 2, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam urusan amarah ini, la taghdab faraddada miraran. Jadi diulangi, jangan marah-marah engkau. Karena apa? Keutamaan fadilah dari kita menahan amarah adalah kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebut dalam firman Allah, innallaha ma'as sabirin. Bagi orang yang bertakwa, diuji, karena manusia ini bukan malaikat, jamaah. Malaikat tidak ada ujiannya, manusia ada ujiannya. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kesederhanaannya diuji pamannya Abu Lahab, diuji berbagai kehidupan, tetapi dari ujian itu dijadikan tangga untuk menuju kedekatan kepada Allah, dijadikan modal introspeksi diri pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala memberikan ujian berarti masih sayang sama hambanya. Dan beruntung bagi orang yang bertakwa, alhamdulillah saya masih diuji oleh Allah. Ini menjadi pertanda Allah masih cinta sama saya. Ini masih menjadi pertanda bagi kita, lebih baik dibalas di dunia daripada dibalas di akhirat. Jika di dunia dibalas kebahagiaan, di akhiratnya lebih. Begitu juga dengan kejelekan. Melakukan kejelekan di dunia, dipenjara, dimedaeng, ditangkap KPK, ditangkap jaksa. Tetapi itu kurang parah, lebih parah lagi ketika di akhirat. Nah, ini harus balance. Makna kebaikan ketika di dunia dan di akhirat kita memahami, makna kejelekan di dunia dan di akhirat kita harus pahami supaya balance. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, maka kita ini harus menjadi golongan orang-orang yang sabar. Karena janji Allah itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah pasti akan diberikan petunjuk baginya. Maka orang yang muttaqin ketika diuji oleh Allah, ketika mengelola emosionalnya itu dengan apa? Dengan kesabaran. Di dalam kesabaran itu ada apa? Ada sholat semakin khusyuk, ada baca Quran semakin panjang, ada iktikaf sebelum adzan sudah standby di masjid, ada sedekah. Ini di dalam kesabaran datang kepada orang-orang yang saleh.
akan hidup ini kekuatan sabar pada diri kita. Maka setan yang meniup pada telinga kanan kiri, wahai orang-orang yang sabar, setan itu bilang gini, sabar ada batasnya, sabar ada batasnya, sabar ada batasnya. Gitu terus setan itu sampai dia kena. Tatkala dia melepas, sholatnya berhasil setan. Maka kita harus memahami medan, bagaimana karakternya orang yang di situ, yang mutakin ketika diuji oleh Allah, supaya menjadi yang sabar, dan bagaimana bahayanya seseorang yang digoda setan untuk melepas sabar. Balik karakter orang mutakin yang nomor 2 harus sabar. Dan yang terakhir, wal afina anin nas, cinta memaafkan kepada kesalahan seseorang. Sehingga kita ini selalu selesai sholat kita meditasi dengan astagfirullahaladzim. Bapak-bapak jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, meditasi dihayati, dioncai istighfar itu, supaya apa? Hati kita ini bisa nangis, hati kita bergetar memohon ampun kepada Allah terkait salah kita, lalai kita, ceroboh kita, tindakan kita, usia yang muda dipakai hura-hura, jarang sholat, tobat usia 70 gitu. Ya alhamdulillah masih tobat, masih ingat. Maka manfaat kita memaafkan kesalahan orang lain, di situ salah satunya kita cinta akan membaca astagfirullahaladzim, mohon ampun. Jika kita ini sudah lembut di hadapan Allah, di hadapan manusia itu kita sangat murah hati. Maka karakternya Nabi itu mendatangi orang yang tidak pernah silaturahim kepadanya, tidak sekedar memaafkan lewat WA. Kanjeng Nabi itu mendatangi. Ini istimewanya. Kita umatnya tidak bisa 100% seperti Nabi, minimal kita bersalaman, mengaturkan mohon maaf, bertemu di masjid. Maka fadilah kita bersalaman itu salah satunya adalah apa? Untuk merontokkan dosa-dosa kita, untuk menghapus kesalahan kita secara hak-hak adamiyah. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, 3 karakter yang pertama, kita berkontribusi di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dari sektor manapun. Dan yang nomor 2, mari kita menjadi seseorang yang mampu mengontrol amarah, menjadi golongan orang-orang yang sabar. Dan yang ketiga, kita menjadi seorang yang pemaaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan ini salah satu karakternya orang muttaqin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi nutrisi, menjadi tambahan kekuatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbirham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Alhamdulillah hamdan jamilan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Ayyuhan nas ittaqullaha ilal khairi qariba wa 'anil syarri ba'ida. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi
Allahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.